Baik, selamat malam semuanya. Senang sekali rasanya berjumpa kembali bersama Bapak Ibu semua yang hadir pada Zoom malam hari ini. Perkenalkan saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan malam hari ini kita akan membahas masalah tentang penyakit migrain ya. Nah, jika Bapak Ibu ada pertanyaan di luar penyakit migrain juga bisa bertanya nih, nanti menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan tentunya juga kita akan membuka testimoni, dan testimoni ini akan mendapatkan hadiah namun bagi yang belum pernah memberikan kesaksiannya ya. Nah, untuk itu nanti selama Dokter Winda menjelaskan, diharapkan Bapak Ibu untuk mematikan mikrofonnya ya Bapak Ibu ya. Baik, coba kita tes panggil dulu Dokter Winda. Halo Dok. Halo. Halo. Oke, mungkin bisa nyalakan kameranya nih Dok, biar bisa menyapa Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Bentar ya, lagi di setting. Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu, dokter kesayangan kita ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bertanya bisa mengenai produk, kemudian bisa mengenai dengan masalah penyakit ya, kemudian bisa mengenai dosisnya. Mungkin kalau yang masih bingung nih, kira-kira kalau saya ini berapa ya dok ya, nanti bisa langsung tanyakan ke dokter Winda. Nah, materinya malam hari ini mengenai migrain. Oke, sudah sudah muncul ya dok ya. Ya, sudah. Oke, nah ini ya Bapak Ibu ya mengenai Flavanol untuk migrain ya. Baik, silahkan Dokter Winda. Oke, thank you Diana. Hai, hai, hai. Gimana nih kabarnya teman-teman FHI di seluruh Indonesia? I miss you guys. Oke, semoga teman-teman semua sehat dimanapun berada ya. Mungkin sekarang ada yang lagi di rumah, ada yang lagi di jalan mungkin. Yang buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Sambil mendengarkan materi saya hari ini, sambil tetap fokus perhatikan ke depan. Oke? Oke, tapi yang hari ini mau kita bahas itu adalah Flavanol untuk migrain. Sebenarnya ini case yang lumayan banyak ya, kasusnya lumayan banyak, termasuk saya sendiri. Jadi yuk kita bahas hari ini ya. Slide. Nah, apa sih migrain itu? Apakah migrain itu sama dengan sakit kepala biasa? Oh, tidak ya. Mirip-mirip sebenarnya sih dengan sakit kepala biasa, cuman ada perbedaannya sedikit. Bedanya adalah tipe dari sakit kepalanya. Jadi kalau migrain ini, dia tuh sakit kepalanya itu dia rasanya itu dia berdenyut dan biasanya hanya pada satu sisi kepala aja. Dan ini sebenarnya teman-teman, banyak sebenarnya penderita migrain itu lumayan banyak ya, karena menurut hasil penelitian WHO aja, dari total populasi manusia usia 18 sampai 65 tahun itu pernah melaporkan menderita migrain. Itu sekitar 30%. Jadi lumayan banyak ya. Slide. Nah, migrain ini juga sebenarnya ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada migrain tanpa aura. Aura. Wah, aura itu apa sih sebenarnya? Jadi aura itu adalah teman-teman gejala-gejala yang timbul atau tanda-tanda yang timbul biasanya itu sebelum mulai migrainnya. Jadi sebelum sakit kepala, tanda-tanda ini muncul duluan gitu ya untuk mengawali serangan dari migrainnya tersebut. Nah, ada namanya migrain yang tanpa aura. Ini salah satu jenis migrain. Jadi kita tuh menderita migrainnya itu kumat tanpa diawali tanda-tanda ini. Ini biasanya migrain tanpa aura ini didiagnosis setelah pasien ternyata diketahui memiliki sejarah sebelumnya. Sebelumnya sudah pernah mengalami serangan migrain setidaknya sebanyak 5 kali. Nah, kalau sudah 5 kali mengalami serangan migrain, ini yang keenam contohnya gitu ya. Nah, tapi tidak ada nih tanda-tanda sebelum terjadi migrain. Nah, ini didiagnosa dengan kategori migrain tanpa aura. Nah, lalu jenis yang kedua, ini migrainnya dengan aura.
Nah, aura kan tadi tanda-tanda yang mengawali sakit kepala migrain ya. Jadi, sebelum migrainnya kumat, sebelum sakit kepalanya timbul, itu ada tanda-tanda terlebih dahulu yang timbul lebih dahulu sebelum ada sakit kepalanya. Seperti ada kilatan cahaya. Jadi, kita itu kayak ngerasa nggak pusing, belum pusing, belum sakit kepala, tapi kok kayaknya penglihatan agak-agak silau ya, kayak ada kilatan cahaya. Terus biasanya juga bisa juga mengalami leher tuh rasanya kaku dan juga kesemutan pada anggota tubuh. Nah, ini muncul dulu nih tanda-tanda ini. Baru nanti nggak beberapa saat kemudian barulah muncul denyut-denyut sakit kepalanya. Dan itu pada satu sisi itu disebut dengan migrain dengan aura. Nah, ini sebenarnya bisa juga disebut sebagai migrain klasik ya, karena memang paling banyak itu orang itu mengalami migrain dengan aura. Kira-kira sekitar sepertiga dari total pengidap migrain. Nah, ada lagi satu lagi jenis migrain. Nah, kalau yang ini lebih unik ya. Jadi hanya ngerasain auranya aja. Jadi mengalami aura migrain tapi nggak sakit kepala. Nah, tapi ini tetap juga masuk dalam kategori migrain ya. Nah, jadi hanya mengalami gejala-gejala migrain yang lainnya ya, seperti tadi ya, kilatan-kilatan cahaya, kekakuan pada leher, kesemutan pada anggota tubuh, tapi nggak ada sakit kepalanya. Ini masuk dalam kategori aura migrain tanpa sakit kepala. Slide. Nah, gejalanya gimana aja biasanya nih kalau umpamanya kita masuk tadi ya dalam gejala migrain. Nah, pertama itu awal mulanya adalah prodrom namanya. Prodrom ini seperti awal mula pertanda akan munculnya migrain ini. Biasanya di fase prodrom itu teman-teman akan ngerasa kayak lebih ke badan tuh nggak enak, mood itu lebih terganggu, terus jadi lebih sensitif gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah masuk dalam fase prodrom. Nah, setelah itu nanti akan muncul lagi fase aura. Nah, ini tadi yang gejala-gejala yang mengawali si migrain tadi ya. Awalnya kita jadi kayak bawaannya sensitif, terus bawaannya juga kayak nggak mood, lama-lama kok kayaknya penglihatan mulai terganggu, badan nggak enak ya, kaku-kaku leher, kesemutan. Nah, itu sudah masuk ke fase aura. Barulah setelah itu muncul sakit kepalanya, dan ini sakit kepalanya sebelah aja ya, sebelah biasanya, entah kanan ataupun kiri. Nah, setelah muncul sakit kepala, biasanya masuk lagi ke fase postdrom. Postdrom ini mood makin gak enak biasanya lebih ke apa namanya mood ya jatuhnya ya, lebih ke mood semakin terganggu, di mana ini biasanya semakin memperberat lagi sakit kepalanya ya, mulai sudah tidak selera makan, lalu muncullah gejala-gejala penyerta. Gejala-gejala penyertanya ini bisa mual, bisa ada juga beberapa yang sampai muntah dan lain-lain. Slide. Nah, sebenarnya kalau untuk penyebab migrain itu sih belum diketahui ya sebenarnya penyebabnya itu apa yang sampai kita tuh bisa menderita migrain. Tapi memang paling sering itu diduga penyebab migrain itu terutama adalah karena ada perubahan hormon. Bisa karena ada perubahan hormon, ada juga pemicu emosional. Ya, nggak harus emosional di sini bukan berarti harus marah-marah ya, tapi bisa macam-macam. Kita terlalu senang juga ya, terlalu happy atau terlalu sedih, itu terlalu kesel mungkin ya. Nah, emosi diri ini juga yang terlalu naik turun, itu juga bisa menjadi salah satu pemicu timbulnya migrain juga. Lalu juga bisa juga dari pemicu fisik, mungkin kecapean ya, kecapean badannya ya, itu juga bisa. Bisa juga karena faktor pola makan dan juga bahan makanan. Nah, mungkin nih suka makan-makan yang mecinnya tinggi, MSG-nya tinggi, terus tinggi garam ya, kolesterol tinggi, lemaknya tinggi. Nah, ini juga bisa juga sebagai pemicu timbulnya migrain. Bisa juga faktor dari lingkungan. Nah, kalau dari lingkungan biasanya mungkin kita kebetulan lagi ada di area yang lagi berisik banget gitu ya, mungkin lagi ada pembangunan, terlalu berisik suaranya, itu juga bisa memicu migrain. Dan juga faktor obat-obatan. Slide.
Nah, kalau untuk pengobatannya sebenarnya sih hampir sama dengan obat-obatan sakit kepala lainnya ya. Jadi bisa diberikan obat reda sakit dan juga bisa ditambahkan dengan obat-obat untuk meredakan gejala penyertanya ataupun auranya. Ya, bisa kita kasih triptan, obat anti mual dan juga TMS. Slide. Nah, yang paling penting adalah kalau bisa dicegah ya, apalagi buat teman-teman yang sudah berpengalaman nih kena migrain ya. Kan gak enak banget tuh kena migrain. Kalau bisa dicegah, jangan sampai timbul lagi. Caranya bagaimana? Pertama, kita harus perhatikan buat teman-teman yang suka konsumsi obat-obatan, itu kalau bisa dihindari obat-obatan yang bisa memicu terjadinya migrain. Nah, ini biasanya obat-obatan yang lumayan agak lebih berat ya, seperti antibiotik kadang-kadang juga bisa menyebabkan migrain juga, atau juga obat anti kolesterol ya, obat hipertensi itu juga bisa menyebabkan migrain juga. Lalu juga teman-teman juga bisa menjaga dengan mengistirahatkan fisik ya, jadi istirahat yang cukup dan juga teratur, dibarengi juga dengan olahraga yang teratur juga. Jadi seimbang antara aktivitas fisik dengan istirahatnya. Lalu juga penuhi kebutuhan cairan ya, jangan malas minum. Minum yang cukup, targetnya kalau bisa 2 sampai 2,5 liter per hari atau gampangnya itu ada sekitar 30 mili per kilogram berat badan per hari. Nah, jadi umpamanya berat badannya berapa nih? 70 kilo. 70 kali 30 mililiter itu berarti sekitar 2,1 liter per hari. Lalu juga bisa menghindari konsumsi minuman alkohol ya, menghindari stres juga, itu juga bisa membantu juga untuk mencegah migrain, dan juga jangan lupa bisa di-cover juga dengan mengkonsumsi antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol Original, Sweet, dan juga Flavanol DTM with Allergy 9 yang diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol kakao murninya, bukan yang ditambahkan. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, itu kita ngomongin soal antioksidan. Jadi flavanol itu kan dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subclass dari polifenol. Jadi dari hasil penelitian, kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu sudah terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita mengkonsumsinya dalam jangka pendek, kita akan mendapatkan manfaatnya yaitu pelebaran pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita lebih terbuka sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Tapi kalau kita rutin mengkonsumsinya, kita juga bahkan mendapatkan manfaat ekstra yaitu manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi tentunya untuk mendapatkan kandungan flavanol juga nggak gampang ya, apalagi kalau mau tinggi. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak rusak. Slide. Nah, selain itu juga ada kandungan L-arginine, di mana arginine adalah sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein yang nantinya akan digunakan dalam regenerasi sel. Nah, karena dia esensial, itu kita nggak bisa tuh kita produksi sendiri, harus dapat dari luar. Nah, biasanya kita dapat dari makanan kita sehari-hari, seperti daging-dagingan, daging merah, daging ayam, daging ikan juga bisa. Atau juga bisa juga dengan mengkonsumsi produk olahan susu, atau kacang-kacangan juga bisa. Seperti kacang kedelai, kacang gandum utuh, ataupun kacang-kacangan lainnya. Slide. Yang menjadi keunikan dari arginine ini adalah karena arginine itu kalau diperlukan dia bisa berubah ya, bisa berubah menjadi nitric oxide. Nah, kalau dia berubah jadi nitric oxide, dia akan menjalankan perannya di mana perannya terutama adalah untuk membuka pembuluh darah. Jadi untuk elastisitas pembuluh darah. Jadi untuk case-case tertentu di mana nih teman-teman yang pembuluh darahnya lumayan rusak ya sehingga sel endoteliumnya tidak sanggup untuk memproduksi nitric oxide, arginine akan menggantikan peran tersebut sementara ya. Jadi arginine akan menjadi nitric oxide-nya dulu sehingga untuk sementara
si pembuluh darah kita itu bisa tetap terjaga elastis supaya aliran darah tetap lancar. Nah, nanti flavanol lah yang akan membantu untuk recovery si sel-sel endoteliumnya supaya nanti sel endotelium bisa mulai kembali memproduksi nitric oxide secara mandiri. Nah, selain itu juga arginine juga punya peran lain ya, bisa merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan pada anak-anak, hormon insulin pada yang diabetes dan juga senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, tadi kan saya sempat bilang ya, kalau umpamanya kita mau mendapatkan manfaat flavanol yang tinggi, ya, jumlah flavanol yang tinggi, itu kita nggak bisa sembarangan menggunakan metode ekstraksi. Karena metode ekstraksi yang konvensional, ekstraksi coklat yang konvensional, itu justru cenderung merusak flavanol. Nah, di sini produsen kita, yaitu Barry Callebaut, itu sudah memiliki paten terhadap metode ekstraksi flavanol, di mana metode yang mereka gunakan ini sudah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami, bukan ditambahkan. Dan itu dibandingkan dengan proses pembuatan coklat konvensional, itu berbeda sekali ya. Dan di sini karena sudah dipatenkan, jadi hanya Barry Callebaut saja yang bisa melakukan metode ini. Slide. Nah, lalu kita juga sudah punya banyak sekali studi klinis, salah satunya ini yang berhubungan dengan sel endotelium, yang tadi sempat saya bahas juga ya sebelumnya ya. Jadi dari hasil studi klinis, itu ternyata konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu bisa membantu meningkatkan fungsi endotelium kita, sehingga endotelium kita bisa mulai kembali memproduksi nitric oxide yang lebih baik. Slide. Selain itu juga kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya akan memberikan kontribusi yang baik pada aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya teman-teman, pada dasarnya sih sebenarnya untuk dosis maintenance ya, baik yang original maupun sweet, teman-teman bisa konsumsi 3-5 gram sehari, itu sebenarnya udah cukup. Cuman kalau untuk case-case tertentu nih, buat teman-teman apalagi yang sudah punya migrain ya, untuk maintenance migrainnya, itu bisa mengkonsumsi lebih banyak ya, sekitar 10 gram setiap harinya. Atau teman-teman juga bisa mengkonsumsi flavanol DTM with L-arginine, 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Nah, ini sedikit tips dari saya. Biasanya saya nih, kalau lagi kumat migrainnya, itu biasanya langsung ngambil yang DTM. Ya, DTM, begitu migrain kumat, langsung minum DTM-nya 1 saset. Langsung 1 saset, diemut-emut. Biasanya dalam 15-30 menit, itu sudah lumayan enak banget untuk migrainnya, sudah lebih mereda. Jadi, kita dapat manfaat sehatnya tanpa harus minum obat deh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Ternyata penyakit migran tuh cukup komplikasi ya dok ya. Ada macem-macem ternyata ya. Ada tiga jenis tadi ya Bapak Ibu ya.